Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam bayang-bayang yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Ambisi besar, rasa ingin diakui, dan keinginan untuk menunjukkan bahwa kita mampu, semuanya bisa jadi bahan bakar yang justru membawa kita menuju kehancuran. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi menjadi musuh utama kita dalam perjalanan mencapai sukses dan kebahagiaan? Bukan orang lain, bukan kondisi di luar sana. Musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Dalam audiobook ini, mari kita jelajahi bagaimana ego dapat menghambat potensi kita. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengatasinya. Halo pendengar audiobuku Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan membacakan ringkasan buku karya Ryan Holiday dengan judul Ego adalah Musuh atau Ego is the Enemy. Terlepas dari siapa kamu dan di mana kamu tinggal, kamu adalah musuh terbesar kamu sendiri. Yang dimaksud dengan ego adalah keyakinan tidak sehat bahwa kita penting. Hal ini muncul dalam bentuk arogansi dan ambisi. Kita ingin menjadi lebih baik dan dikenal. Tetapi, jika kita membiarkan ego menyedot kita, maka ego akan menjadi musuh. Ini menghilangkan peluang dan menarik kesalahan. Ego membuat kita mengalami delusi, namun kita tetap mempertahankannya karena hal itu menenangkan. Ego adalah masalah umum karena kini semakin mudah untuk memiliki jutaan pengikut di media sosial. Kita dapat berinteraksi dengan orang-orang terkenal. Kita dapat mempelajari apa saja berkat internet. Ada aplikasi untuk segala hal dan kita dapat dengan mudah memulai usaha online. Segera kita mencoba meniru sikap orang-orang yang kita kagumi dan meskipun ego mungkin berhasil bagi orang lain. Kenyataannya adalah lebih banyak kegagalan dibandingkan keberhasilan dalam hal ego. Dalam kehidupan, manusia berada pada salah satu tahapan berikut. Mereka bercita-cita melakukan sesuatu. Mereka sukses atau mereka gagal. Ego adalah musuh dalam semua tahapan ini. Solusinya adalah menghilangkan ego kamu dengan menggantinya dengan kerendahan hati dan kepercayaan diri. Pada bagian pertama, kita akan bahas mengenai bercita-cita. Jangan biarkan ego kamu mengamuk. Sepanjang sejarah, berbagai tokoh mengungkapkan gagasan ini termasuk Socrates, Shakespeare, and William Sherman. Cobalah untuk mandiri dan memiliki motivasi diri. Jangan pernah sebaliknya. Jangan bergantung pada validasi orang lain. Jangan biarkan emosi menguasai Anda. Berhubunglah dengan kenyataan dan jangan pernah merasa berhak atas hadiah yang kamu terima selama ini. Kembangkan kemampuan untuk menilai kemampuan kamu karena ini memungkinkan kamu meningkat. Ego menghambat pertumbuhan. Detachment adalah penangkal ego. Memang kamu tergoda untuk terlalu terburu-buru dan membiarkan hal-hal tidak baik kamu ketahui dengan baik. Namun, tindakan harus menghentikan pembicaraan. Bagian lemah dari diri kita mencari perhatian orang lain dan ingin mendapatkan tanpa melakukan apapun. Kami menyebutnya ego. Mengambil tindakan bisa jadi sangat sulit. Jika kita menghindarinya, sebaliknya berbicara itu mudah. Namun diam bukanlah suatu kelemahan, melainkan suatu kelebihan karena merupakan ciri orang yang percaya diri dan kuat. Berbicara melelahkan kita dan tidak membawa kita kemana-mana. Jika kamu kehabisan energi, setidaknya lakukan sesuatu untuk mencapai kemajuan. Jangan mencari pengakuan sebelum kamu melakukan apapun. Sebaliknya, lakukanlah pekerjaan yang hebat, meskipun itu membutuhkan perjuangan. Menjadi atau melakukan. Dalam hidup ada dua bagian. Kamu bisa menjadi seseorang atau kamu bisa melakukan sesuatu. Ketika perbuatan menjadi kenyataan, ego menghalanginya. Citra kesuksesan tidak berarti pencapaian nyata. Tujuan kamu bisa serupa untuk menjadi sesuatu lebih besar dari apa yang kamu lakukan. Selanjutnya, menjadi pelajar. Jadilah murid yang baik. Hal ini tidak hanya memberi kamu lebih banyak waktu untuk berlatih, tapi juga membuat ego kamu mengendalikan orang lain. Dengan menjadi seseorang magang, kamu secara alami berasumsi bahwa kamu tidak lebih baik dari master kamu.
Selain itu, kamu secara alami berasumsi bahwa kamu tidak boleh berpura-pura belajar atau menipu guru. Mengasumsikan peran sebagai siswa itu sulit, karena kamu harus mengakui bahwa kamu harus banyak belajar dan ada seseorang yang tahu lebih banyak dari kamu. Seniman bela diri campuran Frank Shamrock mengembangkan sistem yang disebut dengan plus, minus, and equal. Pertarungan hebat membutuhkan seseorang yang lebih baik untuk belajar sesuatu, seseorang lebih rendah untuk dibimbing, dan seseorang mampu memberikan tantangan. Dengan melakukan ini, Shamrock mendapat umpan balik terus-menerus tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Berada dalam pola pikir pelajar dan selalu belajar. Manfaatkanlah zaman sekarang karena harga buku murah, kursus gratis, dan kamu dapat menemukan pembicaraan TED yang membahas setiap topik yang tidak diketahui oleh manusia. Tentunya dapat kita berikan dalam sumber pendidikan. Selanjutnya adalah jangan bergairah. Gairah kamu mungkin menghambat kamu. Didorong oleh alasan, bukan nafsu. Gairah, hasrat, membara untuk mencapai tujuan ambisius. Bukanlah aset terpenting kamu. Gairah dapat menyebabkan kesalahan karena kamu terlalu bersemangat untuk melakukan sesuatu sehingga mengabaikan umpan balik negatif. Tekad harus menjadi kekuatan pendorong kamu, bukan kegembiraan. Paradoks gairah mengatakan kamu sibuk, tetapi kamu tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Selanjutnya adalah ikuti strategi kanvas. Jangan memulai pekerjaan baru dengan harapan menjadi pusat perhatian. Berikan dukungan dan berikan orang lain terlihat baik. Menganggap sikap mengancam atau mengasingkan dapat menimbulkan masalah di tempat kerja. Maka kuasai strategi kanvas. Untuk menjadi hebat, pertama-tama kamu harus rendah hati dan bersedia melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh siapapun. Kurangi, tapi lakukan lebih banyak. Memecahkan masalah menjadi sangat diperlukan. Dan mengembangkan hubungan, strategi kanvas memungkinkan kamu membantu diri sendiri dengan membantu orang lain. Selanjutnya, kendalikan diri. Ego kamu seharusnya tidak menghalangi kamu untuk melihat hal-hal yang penting. Jangan menyerah pada amarah karena ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kekuatan yang mencoba menghancurkan kamu. Kita harus tetap mengendalikan diri. Apapun yang terjadi, jangan melakukan apapun, abaikan orang lain, dan jangan terlibat dengan emosi yang mengganggu ini. Selanjutnya, keluarlah dari pikiranmu sendiri. Jangan hidup dalam fiksi, betapapun menariknya fiksi tersebut. Ini akan menghalangi kamu untuk mewujudkan potensi penuh kamu. Ego tidak sama dengan kepercayaan diri, tapi sebaliknya, hilangkan rasa mementingkan diri sendiri dan memungkinkan besar kamu akan sukses. Jangan biarkan imajinasi kamu jadi liar, karena aset ini akan berubah menjadi liabilitas. Hiduplah dalam kenyataan meskipun tidak nyaman. Selanjutnya, kesombongan atau bahaya kesombongan dini. Kesombongan adalah pengalihan perhatian dan tidak membuat kita belajar, beradaptasi atau fleksibel. Kesombongan adalah penipuan dan mengarahkan pada kesombongan. Obsesi tidak realistis yang memutarbalikkan kenyataan. Selanjutnya adalah kerja. Memiliki ide saja tidak cukup. Kamu harus mengubah ide tersebut menjadi karya nyata dan pekerjaan itu sulit dan tidak ada habisnya. Kembangkan kerendahan hati, kesabaran, dan ketabahan. Kamu dapat membohongi diri sendiri dan mengatakan bahwa kamu sedang bekerja. Tapi pada akhirnya kamu akan diuji. Gagasan berpura-pura sampai kamu berhasil adalah sebuah kebohongan. Dan kita hanya mengatakan pada diri kita sendiri bahwa berpura-pura itu lebih mudah daripada membuatnya. Untuk segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah ego adalah musuh. Kami menginginkan kesuksesan, kepentingan, kekayaan, pengakuan, dan reputasi. Kami tidak berpikir kerendahan hati akan membawa kami ke sana. Karena ketika kami memulai, kami harus berasumsi bahwa pekerjaan kami tidak terlalu bagus. Bagian kedua, sukses. Begitu kita mencapai kesuksesan, kita akan menghadapi beberapa masalah baru dan ego akan memperburuk keadaan. Jika kita tidak berhati-hati, ego dapat merusak hidup kita. Tanpa kebajikan, kamu dapat memiliki semua kekayaan di dunia dan menjadi sengsara. Tanpa nilai, kesuksesan tidak akan datang lama. Selanjutnya, selalu tetap menjadi pelajar. Salah satu cara untuk menjadi sukses adalah dengan menyerap ide, konsep, dan pola pikir terbaik yang kamu temui. Hal baiknya adalah kamu tidak harus menjadi seorang jenius. Memiliki siklus belajar yang terus-menerus dapat menjadikan kamu hebat. Yang kamu butuhkan hanyalah disiplin dan fokus. Untuk setiap kemenangan atau langkah menuju kesuksesan, kamu akan memiliki masalah. Terimalah bahwa kamu tidak tahu segalanya.
Latihlah kerendahan hati dan belajarlah dari semua orang dan segalanya. Tempatkan diri kamu dalam situasi yang tidak nyaman. Keliling diri kamu dengan orang-orang yang lebih pintar dari kamu. Atau bacalah buku tentang topik yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya, jangan ceritakan pada diri kamu sebuah kisah. Berfokuslah pada detail yang sepele, bukan pada gambaran yang lebih besar. Tuntut keunggulan dalam hal-hal kecil, karena ini akan membawa hasil yang besar. Kamu tidak harus bertekad untuk mencapai hal-hal besar. Kamu tidak dapat melihat kembali jalan kamu dan mengatakan bahwa kamu mengetahui hasil sejak awal. Ini maksudnya menulis cerita diri sendiri, tapi mengarahkan pada kesombongan. Jangan memuji diri sendiri atas hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Kamu tidak boleh menahan ego. Kamu tidak berada di puncak karena tidak ada ruang untuk kesalahan di sana. Setelah kamu sukses, kamu harus mendengarkan, dapatkan masukan, dan meningkatkan diri. Jangan berpura-pura kesuksesan kamu berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Tentukan apa yang penting bagi kamu sesegera mungkin. Jika tidak, kamu tidak akan puas dengan apa yang kamu miliki dan kamu akan menginginkan lebih. Jangan pernah melupakan prioritas kamu. Daya saing memang penting, namun kita harus tahu siapa kita lawan dan alasannya. Jika kamu membiarkan ego dan kamu menjalankan perlombaan hanya akan bermakna jika kamu lebih baik atau memiliki lebih banyak. Namun biarkan alasan kamu untuk menentukan, karena kamu adalah satu-satunya yang dapat menentukan apa yang penting. Jalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kamu atau value. Demikian pula tentukan berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Jika tidak, jumlah default yang kamu perlukan akan lebih banyak. Ego tidak akan mengizinkan kompromi. Ia menginginkan segalanya. Bahwa ketika hal itu mustahil, cobalah untuk tetap setia pada tujuan kamu. Jangan menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan kamu akan bebas. Selanjutnya, hak, kontrol, dan paranoia. Orang-orang sukses dan berkuasa lebih rentan terhadap delusi seperti hak, kendali, dan paranoia. Dengan melebihkan kekuatan kamu kehilangan perspektif. Ego adalah musuh kamu, namun bisa merugikan orang-orang sekitar kamu jika kamu tidak berhati-hati. Selanjutnya, mengelola diri sendiri. Tetapkan prioritas dan lihat gambaran besarnya, dan percayakan orang-orang di sekitar kamu untuk melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, jadilah terorganisir. Selanjutnya, waspadai penyakit kamu, atau waspadai penyakit saya. Pat Riley, pelatih Los Angeles Lakers dan Miami Heat, mengatakan bahwa tim-tim hebat mengikuti suatu lintasan. Mereka memulai pendakian yang tidak bersalah. Itu ketika tim tidak bersalah, artinya bekerja sama. Kemudian penyakit saya, muncul ego. Berbenturan, semua orang frustasi dan individu merasa penting. Hal ini dapat menyebabkan bencana untuk menghilangkan ego. Kita tidak boleh mencari validasi eksternal. Kita harus fokus pada tugas yang ada. Jangan serakah atau egois setelah kamu berhasil karena kamu belum mendapatkan hak itu. Tidak ada yang berhak melakukannya. Jika kamu tidak berhati-hati, kesuksesan dapat mengubah kamu menjadi seorang yang tidak pernah kamu inginkan. Kita tidak boleh membiarkan penyakit saya atau ego ini merusak kita. Selanjutnya, renungkan besarnya. Kamu dapat mencapai rasa memiliki terhadap sesuatu yang lebih besar dari kamu. Inilah gagasan bahwa manusia itu kecil dibandingkan dengan besarnya alam semesta. Ketika hal itu terjadi, tidak dapat dihindari untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan penting. Seperti apa maksud dari semua ini atau peran saya di dalamnya? Namun kesuksesan materi dapat mengalihkan perhatian kamu. Kekayaan buat kamu berpikir bahwa kamu kuat dan penting. Ego menghalangi kamu dan hubungan itu menjelaskan bahwa kita menganggap kesuksesan itu kosong. Tidak ada kekuatan atau bakat yang membuat kamu istimewa. Selanjutnya, pertahankan ketenangan Anda. Sadarlah di dunia di mana semua orang dimabukkan oleh ego, energi dan antusiasme. Tidak diperlukan untuk mencapainya. Jadi gunakan akal sehat kamu ini lebih berkelanjutan dan lebih cerdas. Selanjutnya, untuk apa yang sering terjadi selanjutnya? Ego adalah musuh. Untuk mempertahankan kesuksesan, kamu harus mengelola diri sendiri, hindari tindakan ekstrim karena berbahaya. Kita harus menjaga ketenangan hati dan tetap rendah hati. Kita memasuki bagian ketiga. Kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Terkadang kita gagal atau terkadang tujuan kita lebih sulit dari yang kita kira. Namun kesuksesan tidaklah permanen dan tidak ada seorang pun yang berhasil saat pertama kali mencoba sesuatu. Ego menghalangi kesuksesan.
namun juga berkontribusi terhadap kegagalan. Untuk bangkit kembali, kita memerlukan tujuan dan kebesaran. Tentunya, hal yang paling penting adalah untuk memerlukan ketujuan adalah kesabaran. Kesuksesan memabukkan ego, dan kegagalan menghancurkan ego kita. Kegagalan adalah cobaan yang harus dijalani setiap orang pada suatu saat. Ketika kita gagal, kita harus memahami apa yang terjadi dan alasan sehingga kita bisa belajar darinya yang terus maju. Tetap rendah hati dan kuat. Jangan mengeluh, tabah, dan jauhi rasa iba. Ini bukan tentang kesuksesan. Ini tentang bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian-kejadian dalam hidup dan bagaimana kita bertahan dalam situasi tersebut. Selanjutnya, waktu hidup dan waktu mati. Penulis Robert Greene percaya bahwa kita ada dua jenis waktu. Waktu mati. Waktu mati adalah saat kita menunggu secara pasif. Dan waktu hidup adalah saat kita bertindak menggunakan setiap detik yang kita miliki. Kegagalan menantang kita untuk memiliki salah satu. Jadi ketika suatu hal yang buruk terjadi, kita akan mudah merasa marah, tertekan. Namun gunakanlah hal ini sebagai kesempatan untuk berkembang. Ketika suatu yang buruk yang terjadi, jangan terjebak dalam pola pikir yang sama yang membawa kamu ke sana. Periksalah diri Anda sendiri atau introspeksi. Selanjutnya, usahakan yang cukup. Terkadang kita melakukan sesuatu dengan benar, namun kita mendapatkan hasil negatif. Ego hanya akan menerima penghargaan. Namun kehidupan mungkin memberi kita rasa tidak hormat, iri hati, kegagalan, dan bahkan ketidakpedulian. Hanya fokus pada apa yang kita dapat kamu kendalikan. Kita harus bekerja sama keras meskipun imbalannya mungkin diambil dari kita. Kita harus menginvestasikan waktu dan tenaga meskipun tidak benar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jangan terikat pada hasil. Sadarilah standar upaya, bukan hasil, sudah cukup. Apapun yang Anda lakukan, kerendahan hati tidak akan mempengaruhi pencapaian Anda. Kita tidak boleh membiarkan pengakuan orang lain memotivasi kita. Pada akhirnya, kita akan kurang dihargai dan disabotase. Kita akan kalah dan kita akan gagal. Untuk maju, tentunya kita harus punya progres. Kita harus mengubah definisi kesuksesan itu sehingga sukses seharusnya tentang merasa nyaman, mengetahui bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Jadi bekerjalah, lakukan dengan baik, lalu lepaskan. Segala sesuatu yang lain seperti pengakuan dan penghargaan adalah bonus. Tidak menginginkan atau membutuhkan apapun. Lakukan pekerjaan seharusnya sudah cukup. Momen pertarungan klub. Orang harus turun dulu sebelum mencapai kesuksesan. Untuk menjadi rendah hati, kita harus menanggung penghinaan. Untuk bisa dibangun kembali dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, kita harus dirobohkan sepenuhnya. Penulis menyebutnya Fight Club Moments, diambil dari nama Fight Club. Sebuah novel di mana apartemen dan harta benda tokoh utama diledakkan. Segera, dia menyadari bahwa dia meledakkan segalanya sebagai cara untuk bangun dari kehidupan menyedihkan yang dia jalani. Fight Club Moment membawa perubahan transformatif yang kami takut lakukan. Terkadang kita melihat kebenaran dan kita tidak bisa menyembunyikan atau pura-pura. Peristiwa seperti ini melakukan 3 ciri utama. Pertama, mereka datang dari kota luar. Kami tahu kebenarannya, tapi kami takut mengakuinya. Mereka memberi kami kesempatan untuk berkembang. Bersedialah untuk berubah dan mendengarkan. Meskipun orang lain mengucapkan kata-kata yang kasar, marah, atau menyakitkan. Mencapai titik rendah memang brutal. Tapi ketika menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, kita harus terbebaskan. Selanjutnya adalah gambar garisnya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin menjadi orang seperti itu? Kita harus menjawab ini sebelum melanjutkan karena kita mungkin buat kesalahan yang tidak dapat kita perbaiki. Ketika kita melakukan kesalahan, meskipun mungkin memalukan, kita memiliki kesempatan untuk berhenti, melihat gambarnya besarnya atau mengevaluasi langkah kita selanjutnya. Jika kita membiarkan ego mengambil alih, kita akan membuat lebih banyak kesalahan dan berisiko kehilangan segalanya. Namun alih-alih memperburuk keadaan, kita bisa keluar dari situasi tersebut dengan bertobat dan berkarakter. Kami hanya perlu mengingatkan kemampuan kami dan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Pemulihan mungkin terjadi, namun kita harus melakukan dengan hati-hati. Jangan takut gagal, karena kamu layak mendapatkannya. Kita akan gagal jika kita mengabaikan prinsip-prinsip kita. Pertahankan kartu skor kamu sendiri. Kita suka berpikir bahwa kita lebih baik dari yang sebenarnya, namun kenyataannya tidak.
Demikian, jangan fokus pada apa yang orang lain pikirkan. Penuhi standar kamu dan berbahagialah dengan itu. Berfokus untuk menjadi lebih baik memang terkadang bisa menyiksa. Namun hal ini memastikan bahwa kita terus berkembang. Standar kita harus menjadi metrik yang kita gunakan untuk mengukur diri kita sendiri. Hal ini penting karena tidak semua orang bisa menjadi terbaik sesuai kemampuannya. Hilangkan ego dari persamaan. Selanjutnya, selalu cinta. Jangan pernah mencoba menghancurkan suatu karena ego. Hal itu bisa menjadi bumerang. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk melindungi citra atau warisan kamu. Alasan kamu akan dilupakan, tapi kamu mencoba sembunyikan tidak akan dilupakan. Tanggapi serangan dengan cinta. Kebencian adalah kelemahan dan bisa membunuh kamu jika kamu tidak berhati-hati. Kebencian adalah gangguan yang membuat kamu jauh dari tujuan kamu. Cinta membuatmu lebih dekat. Selanjutnya, untuk segala. Terakhir dari buku ini adalah untuk segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah ego adalah musuh. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan, tapi kamu bisa belajar darinya. Lebih mudah belajar dari kegagalan daripada kesuksesan. Hindari ego, karena itu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Sekian dari penjelasan dari audiobook Ego is the Enemy. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mendukung karya aslinya dengan membeli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Stay tune untuk ringkasan buku-buku inspiratif lainnya hanya di Audiobuku Indonesia. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya.